mengenai hal pengabulan doa, meminta, mencari, dan mengetuk. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, mengenai hal pengabulan doa, kita harus meminta, mencari, dan mengetuk. Di sini kita akan membahas dari Injil Matius pasal ke-7. Nah, langsung saja mari kita baca mulai dari ayat yang ke-7. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Jadi di sini kita harus meminta, memohon kepada Tuhan kita. Bukan kemudian kita ini berdiam saja, kemudian tiba-tiba berharap Tuhan tiba-tiba memberikan kepada kita. Nah, carilah dan kamu akan mendapatkan. Kita harus mencari, harus berusaha, bekerja keras, giat, semangat, mencari. Bukan kita mungkin mengemis, atau mungkin kita malas-malasan, dan lain sebagainya, berharap kemudian tiba-tiba datang sendiri rezeki. Ketuklah, dan pintu itu akan dibukakan bagimu. Jadi contoh kita juga harus mengetuk. Kalau kita ingin masuk ke dalam rumah, mungkin ada orang di dalam rumah melihat kita. Loh, di depan rumah ada orang. Tetapi ini kira-kira siapa? Orang mau bertamu? Ataukah itu saudara kita? Atau mungkin itu penjahat? Nah, jadi kita harus mengetuk, kemudian mengucap salam, dan lain sebagainya. Contoh kan seperti itu. Bukan kemudian kita santai-santai di depan rumah kemudian berharap tiba-tiba dibukakan pintu begitu saja. Nah, orang yang di dalam rumah kan nggak tahu siapa itu. Bisa jadi mungkin penjahat, mungkin keluarga kita, saudara, teman, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita harus berusaha minta, mencari, mengetuk. Oke? Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapat, dan yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Atau siapakah dari antara kamu, jika anaknya meminta roti, akan memberikan batu kepadanya? Jadi nggak mungkin, contoh, ketika ada anak ya, meminta roti kepada bapaknya, Pak, aku minta roti, aku lapar, atau mungkin minta makanan lainnya. Kemudian sama bapaknya ini malah diberikan batu itu. Ini batu makan. Ini nggak mungkin. Atau jika ia meminta ikan, akan memberikan ular kepadanya. Ini malah ekstrim lagi. Atau mungkin kemudian anaknya meminta ikan. Pak atau Bu, saya minta ikan buat lauk, buat makan, saya lapar. Kemudian malah dikasih ular yang berbisa. Wah, ini ngeri sekali. Kok jahat sekali bapaknya, orang tuanya, ibunya, atau Tuhannya gitu loh. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya pecat saja Tuhan yang seperti itu, atau bapak yang seperti itu, atau ibu yang seperti itu. Pasti itu bapak palsu, ibu palsu, Tuhan palsu gitu. Kok jahat sekali kepada anak-anaknya itu. Karena nggak mungkin seorang bapak, seorang ibu, Tuhan kepada anak-anaknya kita ini, ketika kita meminta, Pak, Bu, saya minta roti, minta ikan, Tuhan, saya minta rezeki, dan lain sebagainya. Kemudian mereka nggak berbelas kasih kepada kita itu sebagai anak-anaknya. Bapak yang melihat, ibu yang melihat, Tuhan yang melihat kita, anak-anak yang dikasihinya pasti akan berbelas kasih, pasti akan memberikan, nggak mungkin enggak. Kecuali Tuhan palsu, ibu palsu, bapak palsu, itu loh. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
terlebih lagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jadi kita ini sebagai anak-anaknya, kalau kita meminta, pasti akan diberikan, gak mungkin enggak. Asalkan permintaan kita ini permintaan yang baik, bukan permintaan yang membuat kita celaka, membuat kita ini berdosa, masuk ke dalam kebinasaan. Itu ya gak mungkin akan diberikan itu loh. Nah, jadi di sini kita juga harus memperhatikan apa yang kita minta kepada Bapa kita, kepada Ibu kita, kepada Tuhan kita. Itu akan membawa kita ke dalam kecelakaan, kebinasaan, kengerian, dan lain sebagainya, atau enggak? Membahayakan kita atau enggak? Kalau permintaan kita itu baik, ya pasti akan diberikan sama Bapak kita, Ibu kita, Tuhan kita. Kan begitu? Karena itu, segala sesuatu yang kamu ingin agar orang melakukan kepadamu, lakukanlah juga hal itu kepada mereka. Itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi di sini kita diajarkan, kalau kita ingin diperlakukan baik, kita juga harus memperlakukan orang lain baik. Kalau kita ingin dikasihi, kita juga harus mengasihi. Kalau kita ingin diberi, kita juga harus belajar untuk memberi. Oke? Kejadian pasal ke-12 ayat ketiga. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan karena engkau semua, kaum di bumi akan diberkati. Jadi kalau kita suka nyinyirin orang, ngutukin orang, dan lain sebagainya, ya kehidupan kita akan diperlakukan seperti itu juga itu loh. Tetapi kalau kita suka memberkati, memberi, mengasihi, mencintai, dan lain sebagainya, kita juga akan mendapatkan itu. Nah, di sini saya akan memberikan poin penting mengenai hal pengabulan doa. Kita harus meminta, mencari, berusaha, dan lain sebagainya. Tetapi ini perlu diperhatikan. Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-33. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Catatannya apa? Kalau kita mencari kerajaan Elohim, kalau kita mencari kerajaan Sang Pencipta, Tuhan kita beserta kebenarannya, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau enggak, ya semuanya itu tidak akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke? Jadi tugas kita adalah berusaha keras, semangat, jangan malas-malasan, tetapi jangan lupa dengan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita lah yang memberikan semuanya itu. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.